Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa dimanapun anda berada, mungkin yang ada di rumah atau di luar rumah, mungkin yang ada dalam negeri atau di luar negeri, yang selalu setia menonton dengan video Barokatullah Karamah, tiada lain yang selalu sedikit menjelaskan tentang rahasia-rahasia, yaitu adalah rahasia-rahasia Allah atau rahasia-rahasia manusia. Sebab manusia al-insanu sirri wa anasiru, manusia itu adalah rahasiaku, aku adalah rahasianya, kata Allah. Nah, ini yang selalu setia saya menonton, saya doain dan semoga dikuatkan iman Islamnya dan dikuatkan tauhidnya dan diberkahkan juga ilmunya dan disikomakan perintah Allah dan Rasulnya, ya Allah. Semoga dijauhkan dari bala hina dan digampilkan dari milik rezeki kelan rezeki penuh dengan berkah, amin ya rabbal alamin. Jadi malam kesempatan ini insyaallah ingin menjelaskan tentang masalah dari bangsa jin itu. Jin secara syariat sudah kemarin saya bahas, sekarang jin secara hakikat. Kenapa jin secara hakikat? Karena pastinya yang selalu ada di dalam tubuh kita ini. Karena alam dunia ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan alam dunia sebesar ini, langit sebesar ini, tiada lain alam dunia dari masyrik ke maghrib, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, tiada lain itu ada semuanya di dalam tubuh kita. Sama isi-isinya. Kalau saya mengatakan daripada hakikat, berarti isi-isi yang dunia ini ada dalam tubuh kita ini. Seandainya ini di sini yang selalu menyatakan tentang masalah jin secara syariat, ya, yang sudah menjelaskan dari yang ayat-ayat yang lainnya telah menjelaskan, yaitu ayat-ayat yang selalu jin yang selalu ada, jin yang ada di darat, yang ada di perairan, atau yang ada di udara juga. Ya, selama ini banyak yang selama ini orang tahu, mungkin yaitu salah satunya dari golongan-golongan jin yang belum bisa pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jin yang sudah di luar itu, atau misalkan di pohon-pohon yang selalu itulah dari tubuh-tubuh manusia. Nah, ini dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan kata tadi tentang masalah dunia ini adalah dengan seisi-isinya. Nah, sekarang ada dalam tubuh kita ini. Ada juga jin yang ada dalam tubuh kita ini yang selalu menyatu, atau yang bisa dikatakan jin korin. Nah, ini pengajian mulai buka babakan dari golongan jin atau jin korin yang selalu menyatu di dalam tubuh kita, karena surah-surat Al-Qur'annya sudah menjelaskan. Nah, kalau ada juga yang selalu misalkan bisa terbang ke sana kemari, yang selalu ingin untuk melaksanakan menghancurkan kehidupannya, tiada lain karena yang ingin untuk menghancurkan lewat pikiran. Kalau pikiran kelebihan itu bisa ditambahan dari bangsa jin juga. Nah, kalau kitanya sadar, contohnya kita misalkan kalau makan, contohnya makan bagaimana rasanya. Kalau makan rasanya kelebihan, terasa itu perutnya enak, tak enak. Nah, itu salah satu dari kelebihan. Nah, itu fajadahum rahaqo. Dalam secara tentang masalah ayat yang menjelaskan tentang fajadahum rahaqo, itu adalah dari bangsa-bangsa yang selalu terbang. Nah, banyak juga yang selalu jin yang selalu membayangkan, atau misalkan dalam diri kita yang selalu was-was. Was-was kenapa? Karena kita mungkin belum memahami. Sedangkan di dalam surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Antara jin dan manusia, antara jin dan manusia berarti ada jarak. Nah, dari antara jin dan manusia. Nah, di situ ada keraguan, was-was. Nah, itu bisa menyatu di situ juga karena kitanya belum memahami tentang masalah babakan masalah kewaswasan.
Sedangkan kalau kita untuk berjuang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 76, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yaqtuluna fi sabilillahi taghuti faqatilu awliya syaitan inna kaida syaitana kana dhaifa. Alladzina amanu, hai orang-orang yang percaya kepada Allah, yuqatiluna, pada membunuh fi sabilillah. Nah, di sini kalau kata membunuh secara syariat, saya mau cerita secara syariat. Walladzina jeung kafaru. Nah, di sini jalan yuqatilu fi sabilillah di dalam surat An-Nisa itu jalmanu yang membunuh pidina jalan Allah, na jalan Allah, walladzina kafaru. Ngabunuh itu bagaimana? Berarti ngabunuh karakter yang selalu mendorong kepada kita, tiada lain ingin mendorong supaya menghancurkan. Kalau yang selalu mendorong ingin menghancurkan di jalan Allah, di antaranya selalu mewas-waskan ke dalam diri kita untuk mengenal kepada Allah, was-was juga. Nah, ini yang selalu menghalang-halangi, karena yaqtuluna, dibunuh kelak apa? Di dalam surat Al-Imran telah menjelaskan zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatil muqatsarah al-ayah. Disitulah salah satunya yang selalu datang ke dalam tubuh kita. Nah, itu karakter dunia yang selama ini yang selalu bersemat di dalam batin, tetap harus dibunuh karakter-karakternya supaya yang ada dalam tubuh kita itu jangan sampai kelebihan. Tetap kita untuk mencari rezeki, kalau mencari rezeki seperti biasa aja. Nah, kita selalu banyak berzikir kepada Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilillah. Tapi orang-orang yang kufur atau napi kekufuran secara syariat, memang secara bangsa Yahudi Nasrani, kalau secara kufur, awas, kalau secara kufur di dalam hati kita berarti yang togut-togut, hati pun selalu melaksanakan atau memegah-megah di dalam surat At-Takasur yang selalu itu masuk ke dalam hati kita. Nah, kalau kita sudah merasakan menyekutukan Allah dengan diri kita, menyekutukan Allah dengan dunungan kita, menyekutukan Allah di dalam hati selain daripada Allah, itu adalah sabil togut yang selalu menghalang. Apa itu yang namakan togut? Togut itu yang dinamakan apapun yang selalu menghalangi di dalam hati kita menuju kepada Allah, itu adalah togut. Kadang-kadang banyak diri kita sendiri, jangan menyekutukan Allah dengan diri kita sendiri, karena di dalam surat Al-Kahfi terasa menjelaskan mangka bismillahirrahmanirrahim pamangkana yarju liqa rabbih falyamal amalan solihah. Itu salah satu ayat yang telah siapapun yang ingin ketemu dengan Allah melalui perjalanan menuju Gusti Allah. Nah, di situ togut yang selalu menghalang kepada Allah, di antaranya yang selalu meragu dalam diri kita dengan keyakinan kita, itu bisa dikatakan dari bangsa jin, atau yang selalu menambah-nambah nafsu kita, tiada untuk menahan kepada Allah. Nah, sedangkan aina jalan sabilillah, orang kufur itu di jalan-jalan Allah itu tagut. Faqatul awliya syaitan. Nah, di situ tertipu daya. Nah, orang-orang kafir tagut-tagut, sebab itu beralih kawan-kawannya setan itu karena tipu daya. Tipu dayanya bagaimana? Yang selalu membisikkan di dalam hati kita supaya nipu daya, supaya dia terus cenderung karena urusan dunia di dalam hati. Kalau secara dohir ya boleh seperti itu, karena dohir itu memerlukan dengan urusan dunia. Nah, gitu. Au faqatilu awliya syaitan inna kaida syaitan kana dhaifa. Itu karena sebenarnya setan itu lemah. Nah, itu diantaranya bangsa jin-jin yang selalu ada.
di dalam tubuh kita. Ada juga yang dinamakan kata setan itu bangsa setan atau iblis. Bagaimana asal usulnya? Nah, asal usulnya bangsa jin atau setan itu sebenarnya dari bangsa jin. Kenapa dari bangsa jin? Di dalam surat Al-Kahfi telah menjelaskan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafassaqu an amri rabbih. Nah, dari bangsa setan pun, sedangkan ayana bangsa iblis itu dari bangsa jin juga. Nah, ayat itu wa idkulna, kita harus ingat ketika Allah menyuruh melakukan sujud kepada malaikat dan iblis, ternyata malaikatnya melakukan sujud, kalau iblis mah tetap menjadikan sombong. Nah, sujudnya malaikat bagaimana? Sujudnya malaikat merunduk seperti apapun. Nah, bukan seperti kita melakukan sujud gebruk. Sujud itu mah sujud dohir, Bu, atau para jamaah atau siapapun. Coba sujudnya adalah sujud hakiki. Itu adalah bangsa malaikat itu merunduk. Model kita merunduk ketemu dengan seseorang, disuruh melakukan sabat, itu adalah merunduk. Bahwa malaikatnya yang dilihatnya di dalam tubuh Adam itu adalah dilihatnya keallahannya, yang selalu mengadakan, yang selalu menghidupkan, tiada lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat itu merunduk sujud di situ. Kalau iblis bagaimana? Kalau iblis mah dilihatnya secara fisiknya Adam, sedangkan iblis mah aina diciptakan dari tanah. Kalau Mas Aman Adam iblis diciptakan dari api, kalau Adam diciptakan dari tanah. Nah, di situ ada kesombongan. Makanya kalau kesombongan itu disuruh melakukan sujud. Nah, kalau orang melakukan sujud seperti itu, yang dilihat memang manusia, ya, bukan dilihat Allahnya. Orang itu bisa melakukan tak mau sujud. Kenapa enggak mau sujud? Padahal dilihatnya seperti itu, tiada lain yang selalu berperan hanya Allah. Nah, para malaikat. Nah, ini bisa dikatakan bangsa iblis dan setan itu dari bangsa jin sebenarnya. An amri rabbi papasako kana minal jinni papasako an amri rabbi. Cuman kalau iblis itu menyuruh dari bangsa jin untuk memasakkan perkara yang Allah telah perintahkan. Allah menyuruh kepada kita melakukan muludan, Allah untuk menyucikan hati. Ternyata kembalinya manusia akan menyucikan keris. Kembalikanlah manusianya akan menyucikan pedang. Kembalilah manusianya menyucikan keilmuan. Ternyata itulah yang dikatakan iblis supaya menyatakan, karena bila mana ayat dinamakan khodam itu yang selama kemusyrikan, berarti khodam bangsa jin dari golongan-golongan iblis. Seharusnya kitanya datangnya untuk datang mulut, untuk melakukan mulut, untuk datang syariat, untuk datang ngaji, yang lainnya hanya perintah Allah dan Rasulnya. Tapi iblisnya bisik di dalam hati, papasako amri rabbi, al-manon, para jin itu malaikat akan mengemaskan kepada yang Allah telah perintahkan kepada kita. Tujuannya supaya banyak teman ada di dalam neraka. Kok ayan dengan di dalam neraka itu punya teman, makanya panas. Nah, kalau orang yang selalu sombong dan mengikuti dengan seperti itu, bangsa jin. Nah, kalau orang sombong ternyata persatuan atau golongan-golongan bangsa jin. Insya Allah. Nah, di sini bila mana orang yang selalu berperan, orang yang selalu melihat, kemudian saya sedikit menjelaskan tentang masalah aina bangsa jin. Nah, ada juga yang di dalam syariat jin itu yang selalu ada dalam perairan. Itu jin dalam perairan itu apa? Karena jin dalam perairan itu adalah, nah ini
jin yang selalu ada dalam perairan itu tiada lain bangsa jin yang selalu ada di dalam darah. Karena apa? Inna syaitana yajri fidami, karena setan itu berjalan di darahnya, makanya di situ akan mengganggu ke dalam tubuh kita menjadi penyakit. Itu bangsa jin. Seandainya kalau kita terus-terus mengikuti dengan hawa nafsu, dengan dorongan nafsu, maka akan merasakan penyakit yang ada dalam darah kita. Itulah bangsa jin yang selalu melakukan dorongan hawa nafsu supaya kitanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu yang selalu menyatu di dalam darah, tiada lain yang selalu menyatu di dalam darah karena manusianya, Masya Allah Rabbunal Karim. Darah itu terasa kalau di kaki terasa sakit, kalau di tangan terasa sakit, kalau di pinggang, kalau di lambung, kalau di kepala, itu adalah darah-darah kotor. Istilah bahasa kata ilmu medisnya, penyakit yang ada di dalam tubuh manusia itu harus dibersihkan atau dicuci darah. Nah ini kalau manusia kalau sudah dicuci darah, tiada lain manusia itu tiap minggu atau seminggu 2 kali, karena di dalam dirinya tiada lain hanya yang selalu mengganggu ke dalam tubuhnya. Nah makanya kalau bangsa jin itu dari perairan, kalau ketika kita melakukan seperti apapun, misalkan kalau kita suka mancing, nah selalu mancing ke dalam kaki kita, masuk dalam kaki kita, istilahnya bahasa kita yang selalu merasa di dalam tubuh kita itu masuknya lewat darah. Wahai para sahabat-sahabat yang selalu menonton di sini, kalau selalu suka melakukan mancing seperti apapun, terus sampai datang ke rumah, terasa dalam tubuh kita merasa panas dingin atau merasa pegal-pegal, nah itulah yang selalu masuk lewat pikiran, masuk di dalam darah, menyatulah. Maka yang selama ini bila mana kita atau Anda siapapun yang melakukan sholat, terus dengan sudah melakukan misalkan mancing itu seperti apapun, akan dibawa oleh bangsa jin, pikirannya terus melayang dan melayang. Makanya disitulah kita harus secepatnya berhenti. Karena kenapa? Kita selama kelamaan berarti nabungnya penyakit. Kalau nabung penyakit tiada lain berarti akan dibongkar kapan saja penyakit dalam tubuh kita. Makanya kalau sudah tua, tiada lain kalau usia sudah tua akan merasakannya. Makanya siapapun yang telah melakukan seperti itu, penyakit yang ada dalam tubuh kita, mungkin di dalam gigi, mungkin di dalam tangan. Nah ini jarang dibongkar tentang masalah rahasia penyakit yang seperti ini. Nih isi daripada penyakit itu apa? Nah makanya kalau kita meninggal, yang meninggal itu tidak ada darah. Kemana itu darah? Coba aja cek aja kalau meninggal, kemana itu darah kita? Ternyata darah kita adalah nafsu-nafsu kita yang selalu melayang. Kemana kemelayang itu? Apakah sudah pulang ke Allah atau belum? Kebanyakan yang selalu menjadi bergentayangan tiada lain yang selalu belum bisa pulang kepada Allah. Itulah salah satu narina bangsa-bangsa jin yang ada dalam tubuh kita. Maka berhenti dan obatilah dengan melakukan dengan zikir. Obatilah dengan melakukan diperbaiki sholat, banyak diperbaiki, insya Allah di situ akan lama kelamaan berhentilah dari kelakuan yang seperti biasa, insya Allah akan sehat di situ. Benar, yakin itu akan sehat. Kalau tetap masih menetapkan seperti itu, siap-siap apapun punya, mungkin penyakit apapun punya kita, harta sebesar apapun, kalau punya penyakit parah itu susah untuk dihilangkannya, habis itu semuanya. Itulah salah satu memang penyakit-penyakit yang selalu bangsa jin itu, yang selalu yang di secara syariat adalah di airan, atau yang secara hakikat ada lain yang ada di dalam darah. Itu bangsa jin juga, makanya kita tetap hati-hati. Kalau sedikit dipaham berarti insya Allah. Bagaimana jin yang selama ini kita melakukan seperti yang ada dalam
kuburan. Nah, yang jin dalam darat itu tiada lain sekarang ada dalam tubuh kita. Nah, kalau yang selalu mengganggu dalam tubuh kita ketika kita melakukan sholat, makanya pikiran kita tidak konsentrasi, seharusnya kita menghadap kepada Allah. Nah, kuburan yang mana? Kuburannya ini. Kuburannya adalah kuburan hakikat. Tiada lain kuburan yang Allah ciptakan dari tanah ini. Dari tanah ini karena yang dikuburnya adalah roh yang kesadarannya yang mati. Nah, disitulah berarti inna syaitana lakum adu mubin. Bisa setan yang nyata, bisa iblis yang nyata, bisa bangsa jin yang nyata. Nah, di situ yang selalu nongkrong di kuburan, makanya bingung. Nah, di situ wahai para ibu-ibu atau bapak-bapak yang selalu melihat dengan ini adalah kita kebodohan. Nah, contohnya gini aja. Kita misalkan datang ke masjid untuk melakukan sholat. Ternyata sholatnya cuma ukur sholat dohirnya doang. Hatinya belum sholat, tetap masih ada di luar. Nah, ini di sini berarti yang selalu gentayangan, makanya datanglah di situ kalau kitanya belum bisa pulang kepada Allah, gentayangan kepada keluarga, gentayangan minta bantuan doa. Makanya disitulah agak ada disunatkan melaksanakan tahlilan. Nah, itu yang selalu banyak di daratan. Banyak itu yang daratan. Mungkin kita ini wujud kita bisa, mungkin yang lainnya bisa. Nah, tinggal kita nyimaknya. Insya Allah disitulah hikmah ini daripada pengajian babakan hakikatnya bangsa jin, supaya kita lebih cenderung mendekatkan diri kepada Allah. Tiada lain supaya orang lebih memohon, karena yang dalam dohir mas secara aina banyak enggak seru sebenarnya tekanan itu sebenarnya tekanan pikiran kita karena terlalu dominan, tak mampu di dalam kepala kita. Nah, kita makanya sedikit keilmuan yang telah Allah berikan di dalam kitab Al-Quranul Karim, yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang selalu membicarakan tentang masalah rahasia. Nah, ini siapapun yang telah menonton kepada video saya Barakatul Karomas Komi, silahkan supaya jangan sampai ketinggalan. Kapanpun saya akan membuka babakan pengajian, semoga bermanfaat. Share atau subscriber atau nyalakan loncengnya. Mungkin sekian dari saya, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga para saudara dimanapun berada, semoga diberikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.